Tadi tujuan awalnya adalah saya pengen personal branding supaya bisa merekrut orang join ke multi level saya gitu kan. Nah, tetapi ketika di satu titik ternyata dikasih sebuah pilihan. Kalau kamu seperti itu dan segala macam, orang nggak akan terlalu nggak akan terlalu respect sama kamu gitu ya. Akan ada respect tapi nggak akan terlalu respect. Halo The Consulting Lovers, gimana kabarnya? Hari ini seperti biasa kita akan live bersama Bro Juwanda Rovelim ya. Jadi seperti biasa setiap Senin kita ada acara The Ngopis dan hari ini kita akan ngobrol dengan Bro Juwanda Rovelim ya tentang hari ini topiknya sangat-sangat menarik guys. Jadi teman-teman harus ikutin sampai habis karena ini satu topik yang jarang kita bahas terkait dengan digitalisasi dan terkait dengan marketing ya, karena mungkin sebagian dari teman-teman, mungkin di The Consulting kita nggak spesialis untuk kita ngomongin soal marketing ya. Tapi kami rasa untuk beberapa teman-teman yang sering DM ke kami, mereka juga kadang-kadang memiliki masalah di marketing. Jadi hari ini kita akan ngobrol all about marketing dengan Bro Juwanda Rovelim. Ya, topiknya hari ini adalah memahami basic digital marketing strategi untuk berbisnis. Jadi ini penting guys ya. Karena sekarang sudah tidak zaman lagi untuk kita hanya melakukan penjualan via offline. Ya, terutama waktu kita sekarang kondisinya ini di corona, penting sekali untuk kita bisa online ya. Jadi ini penting banget untuk teman-teman bisa pikirkan dan bisa lakukan untuk bisa meningkatkan sales ya. Jadi ini penting banget guys. Nah, oke, buat teman-teman yang belum tahu Bro Juwanda Rovelim, jadi teman-teman kalau searching ya Juwanda Rovelim itu, Bro Juwanda ini adalah salah satu pembicara handal ya, dan beliau adalah salah satu pakar ya. Kalau teman-teman liatin di Instagram atau teman-teman mungkin liatin di digital gitu ya, event-event digital, Bro Juwanda ini sering muncul guys ya, terkait dengan beliau menjadi narasumber ya. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar namanya finansialku.com, kebetulan itu juga teman dengan kita, dengan The Consulting, beliau juga sempat diliput di finansialku.com ya. Kalau teman-teman cari di Google aja deh, banyak nih Juwanda Rovelim ya. Oke, ini banyak banget guys partner-partner yang sudah berpartner dengan Bro Juwanda ya. Ada harianbernas.com, bisnis.com, Bis TV, Indonesia X ya, Elsinta TV, wow keren guys ya, dan macam-macam ya. Hari ini teman-teman tidak salah ya, teman-teman boleh dengerin nanti hari ini Bro Juwanda sudah hadir. Saya akan accept untuk Bro Juwanda bisa masuk ke dalam podium ya. Hai Bro Juwanda. Halo. Apa kabar Bro Juwanda? Woi. Sudah ganteng, sudah top. Jadi berantakan. No worries. Ini lagi di rumah nih atau masih di kantor? Di rumah udah. Di rumah ya. Wih, mantap ya. Ini settingan rumahnya sudah siap untuk fighting terus ya, Bro ya. Kursinya sudah cocok tuh. Kursinya buat duduk berjam-jam itu ya. Iya. Gimana Bro kabar Jakarta Bro Juwanda? Sehat-sehat ya Jakarta ya? Hujan terus. Hujan terus, oke. Ya, tadi baru hujan. Oke. Hari ini baru hujan ya? Baru hujan. Oke. Tapi nggak sampai banjir ya Bro ya? Maksudnya hujan biasa aja atau sampai? Mudah-mudahan jangan. Oke, yes. Moga-moga nggak sampai banjir. Moga-moga semua everything is under control gitu ya brother ya. Yes. Oke. Bro Juwanda gimana? Akhir-akhir ini sibuk apa aja brother? Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya main di kripto. Jadi main di kripto. Mantap. Terus main properti juga. Terus juga masuk ke bisnis itu. Terus sekarang lagi membenahi komunitas. Jadi kita akan launching komunitas, kita sebutnya iCommunity 2.0, untuk mempertemukan para pebisnis dan profesional. Itu mungkin akan di launching di bulan 2 2022. Wih, tahun depan ya? Tahun depan. Tanggal 2, bulan 2, 2022 gitu?
Kita tinggal lihat tanggal cantiknya nanti. Kan bagus tuh, tanggal 2/02/02 2022, keren. Atau 22 tuh. Nice. Oke, nanti sebelum kita nyampe ke sana, brother, kita pengen sekali juga dengar cerita brother terkait dan tadi ada apa rencana untuk launching gitu ya. Terus mungkin kita juga pengen ngulik-ngulik tuh namanya covering digital gitu ya, brother. Kalau sempat ini ya sampaikan juga di flyer kan namanya covering digital, mungkin kita juga pengen tahu biar teman-teman juga paham gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana, brother, sebelum sampai kita ngobrol terkait dengan apa namanya, terkait dengan ini ya, terkait dengan digitalisasi gitu ya. Kita pengen denger nih, bro, kalau diizinkan nih, bro, cerita sukses story atau apapun gitu ya yang menjadikan Bro Juanda gitu ya sampai sekarang ini kisahnya seperti apa, bro, kalau diizinkan, bro. Oke. Kalau diizinkan ya, kalau kita flashback ke belakang sih, saya sebenarnya dari tahun 2006 ya. Dari tahun 2006 itu udah mulai belajar bisnis online, dan saya sendiri itu besarnya dari orang multi level. Jadi saya join di multi level, ya kan? Saya ngembangin multi level dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2006 sampai dengan 2015. Jadi saya berusaha untuk 9 tahun untuk mengembangkan multi level saya dengan cara bisnis online. Artinya ya saya belajar digital marketing dulu. Karena kan bisnis multi level saya itu kan digital ya. Artinya kita juga secara udah e-commerce lah seperti itu. Dari 2006 itu nggak serame sekarang tuh ya. Sekarang ilmu bertebaran tuh ya, setiap orang bisa ngajar ya, orang yang baru ngajar udah buka kelas untuk ngajar lagi gitu kan ya, udah banyak banget gitu kan. Nah dari 2006 sampai 2015 itu benar-benar otodidak, belajarnya dari website luar negeri. Dan saat itu saya berpikir tahun 2015 gimana ya supaya multi level saya ini bisa tambah gede gitu kan. Nah, mulailah tercetus untuk personal branding, ya kan, personal branding. Nah, karena saya belajarnya otodidak itu tentang bisnis online, digital dan segala macam, maka jurusannya personal brandingnya adalah digital marketing. Nah, tapi ketika kita udah mulai personal branding, mulai itu ada satu persimpangan jalan. Apakah ternyata ini dikasih tahu sama guru saya juga sih. Guru saya yang guru di personal brandingnya, dia bilang gini, ketika kamu mau open to public, ya artinya mau personal branding, buka diri ke publik, tadi tujuan awalnya adalah saya pengen personal branding supaya bisa merekrut orang join ke multi level saya gitu kan. Nah, tetapi ketika di satu titik ternyata dikasih sebuah pilihan. Kalau kamu seperti itu dan segala macam, orang nggak akan terlalu nggak akan terlalu respect sama kamu gitu ya. Akan ada respect tapi nggak akan terlalu respect. Kalau kamu mau public, kamu harus netral, dia bilang gitu. Jadi kamu harus tidak terafiliasi dengan perusahaan seperti itu. Nah akhirnya ya udah 2016-nya akhirnya saya memutuskan untuk pure public gitu. Jadi nggak terlalu konsen di multi level, walaupun mungkin masih terdaftar di multi levelnya, tapi kita lebih ke public gitu. Jadi kita ke public dan itu baru kita saya gitu ya personal branding, terus akhirnya saya bikin Kafling solusi digital. Kemudian saya juga nanganin corporate. Jadi jurusannya adalah ke corporate. Nah, karena saya sudah tidak attach lagi dengan multi level, akhirnya saya benar bisa mengisi di berbagai multi level, di asuransi, di corporate, itu bisa masuk gitu. Oke. Nice. Yeah. Jadi 9 tahun ada di multi level ya, brother ya. And then waktu bro mendapatkan pencerahan dari gurunya bro gitu ya, suhunya bro gitu ya, sefunya bro gitu ya. Nah itu akhirnya bro tercerahkan dan akhirnya pindah bener-bener purely ke personal branding gitu, public gitu ya. Kalau boleh tahu apa bro yang mengakibatkan bro bener-bener
melepaskan usaha yang 9 tahun Bro sudah lakukan, Bro. Kan itu kan bukan hal yang gampang ya menurut saya ya. Ya, kembali lagi sih tergantung dari passionnya ya, jiwanya gitu. Jadi kalau awalnya saya berpikir untuk personal branding merekrut gitu kan ya. Jiwa saya lebih personal branding untuk membina, men-training, men-sharingkan gitu, tanpa ada rekrut gitu. Jadi lebih happy kalau misalnya men-sharingkan tanpa ada embel-embel merekrut gitu ya, brother ya. Betul, jadi nggak ada beban. Oke. Ini satu hal yang menarik, Bro. Maksudnya bisa sampai ke sana gitu ya. Maksudnya switchingnya gitu. Itu pertimbangannya berapa lama, brother? Sampai akhirnya bisa pindah itu profesi gitu ya? Ya, itu pergulatan batinnya sih waktu dua tahun sebelum 2015 dan mungkin udah setahun setelah 2015, mungkin 3 tahun kali ya. 3 tahun ya, brother. 3 tahun, brother. Berarti itu dari 9 tahun kan 2015 tuh. Ya, kan, berarti 2013 saya udah mikir saya mau begini terus atau saya mau begini gitu kan, udah mulai bimbang gitu kan 2013 tuh kayaknya. Oke. Ini cerita yang menarik ya, brother. Saya pengen sedikit mulik kalau diizinkan lebih dalam ya, brother ya. Dalam 3 tahun, ini saya juga mencoba berpikir dari segi kacamata pembisnis gitu, yang mungkin dalam kondisi seperti ini mereka harus pivot gitu ya. Kan kalau saya lihat analoginya Bro ini kan juga pivot dari yang aslinya di multi level, benar-benar entrepreneur self-employed gitu ya, sampai akhirnya pindah ke levelnya yang sebelah kanan. Kalau kuadrannya Robert Kiyosaki ya, benar-benar jadi entrepreneur yang business owner seperti itu. Nah, itu dalam pergumulan 3 tahun itu, brother, tentunya kan nggak gampang gitu ya. Akhirnya Bro memutuskan akhirnya pindah. Terus setelah pindah, Bro, itu kan juga bukan hal yang gampang pastinya, Bro Juanda ya. Nggak gampang. Nah, gimana nih ceritanya, Bro, kalau diizinkan, Bro? Saya waktu pergumulan itu ya harus, artinya ya dalam 2 tahun pertama itu kan, dalam 2 tahun dari 2013 sampai 2015 kan artinya cuma makan hasil dari yang multi level tuh. Ya kan? Nah, terus habis itu 2015 ke 2016 baru mulainya buka kelas, baru mulainya belajar, bikin seminar, bikin workshop dan segala macam. Ya itu aja seminar pertama sayanya ketipu masalahnya. Kok bisa sampai ketipu, brother? Gimana ceritanya? Ya. Jadi ada orang yang bilang, lu kan pembicara seminar, mau nggak kerjasama? Saya bantuin pemasarannya, gitu kan, segala macam dengan sistem bagi hasil dan segala macam, gitu kan. Nanti saya posting di media-media online, terus apa segala macam, karena saya punya akses online, gitu kan. Oke, biayanya berapa? 1 juta, dia bilang. Masih ingat harganya 1 juta. Nah, waktu itu udah transfer 1 juta. Benar, dikasih di satu media online satu gitu kan. Tapi habis dikasih di satu media online tersebut, dianya nggak bisa dikontak. Oke. Dianya nggak bisa dikontak. Nah, dari situ ketipu segala macam. Akhirnya bikin seminar gratis, karena kan pembicara baru kan juga siapa yang mau bayar gitu kan ya. Ya, jadi ya setelah kejadian itu akhirnya kita belajar sendiri dong, artinya belajar promosi sendiri, belajar bikin seminar sendiri dan segala macam. Ya akhirnya ya puji syukur, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya berlanjut dengan saat ini gitu. Dan ya saat ini sih sudah bisa menerima buah-buah pengorbanan yang masa lalu itu gitu. Oke. Jadi saat ini sudah mulai bisa menerima ini ya, Bro ya, apa namanya, taburan gitu ya. Taburan masa lalu yang berjerih payah, akhirnya sekarang bisa berbuah dengan manis gitu ya. Nah, betul. Itu kalau boleh diceritakan, brother, dalam pelaksanaan penaburan tadi, brother, itu
Bro, apa yang dilakukan, brother? Sampai akhirnya Bro bisa menuai sebuah buah yang manis yang Bro barusan sampaikan, Bro. Ya, intinya adalah konsisten aja gitu. Mau ada, jadi saya misalnya kayak seperti ini kan, kita IG live. Mau ada yang nonton, nggak ada yang nonton, ya kita create aja gitu kan. Bahkan saya baru menuai salah satu video YouTube saya itu sekarang ada 1,7 juta view. Itu dari mantap. Video 5 tahun yang lalu. Jadi video 5 tahun yang lalu ternyata saat pandemi saat ini booming. Dan itu videonya sederhana banget, cuma cara bikin Google Form. Wah. Cara bikin Google Form pakai screen recording doang. Nah itu selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang nonton paling 1.000, 2.000 gitu ya. Selama 4 tahun itu paling 1.000-an lah seperti itu. Begitu masuk pandemi, jebret 1,7 juta loh sekarang. Wow, itu cuma dari satu video ya, brother ya? Video, gitu. Jadi konsisten aja. Menarik. Seperti itu. Kita nggak pernah tahu kapan ya gitu kan. Oke. Dari 1,7 juta views gitu ya, bro. Di dalam satu kali masa pandemi itu apa, bro? Yang maksudnya impact-nya terjadi di bro sendiri waktu itu? Ya, impact-nya yang pasti AdSense-nya jadi lancar gitu. Tadinya AdSense-nya nggak pernah dapet gitu kan. Ternyata sekarang konsisten sekarang tiap 2 bulan sih. Masih tiap 2 bulan pasti cair AdSense-nya. Oke. Siapa tahu nanti kan tiap bulan gitu kan, ya siapa tahu gitu. Ya, itulah dapat penghasilan dari YouTuber itu. Cuman kalau saya memang nggak terlalu ngarepin dari AdSense itu kan. Memang waktu itu cuma buat personal branding aja, apa segala macam, pokoknya sharing-sharing dan segala macam. Gitu. Oke. Jadi dari hal tersebut langsung akhirnya brother bisa naik view-nya sampai 1,7 views gitu ya, bro. Dengan dasar konsistensi gitu ya. Iya kan? Tapi kalau dari segi personal brandingnya ya karena kita konsisten mengadakan event, kita konsisten sharing dan segala macam, ya orang lama-lama kenal kan. Oke, nice. Bro, satu kata yang saya coba tarik gitu ya, bro, barusan sampaikan kata konsistensi gitu ya. Ini kan kata yang mudah untuk diucapkan gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi bagi sebagian teman-teman pengusaha yang mungkin lagi mengalami masalah atau mungkin lagi baru membuka usaha. Apa nih, bro, yang boleh mungkin bro sharingkan sampai bro bisa menemukan satu kata-kata konsistensi ini dan bro bisa lakukan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Apa nih, bro, kalau boleh didapatkan, bro? Ya, mungkin kalau konsisten itu mungkin tergantung dari orangnya juga kali ya. Nggak tahu juga nih kalau mungkin dari coach ya kan. Kalau saya sih memang orangnya dari saya kecil udah konsisten, bahkan saya bisa konsisten makan hal yang sama selama berminggu-minggu tanpa ganti gitu kan. Jadi nggak mau gitu kan. Misalnya makannya terus, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu nggak tahu masuk konsisten juga. Iya. Itu mungkin pasrah kali ya, bro ya, karena yang masak cuma itu gitu ya. Iya. Cuma itu nggak ada yang lain. Oke. Gitu. Jadi poinnya sih sebenarnya adalah kita harus tahu goalnya apa sih. Artinya kalau kita tahu goal kita kemana. Nah, saya waktu itu ketika saya lagi struggling gitu ya, ketika saya berpikir bahwa kok dia bisa, gue kok enggak ya gitu kan ya. Kok dia berhasil, kok gue enggak ya gitu ya. Saya cuma punya satu pegangan bahwa setiap orang itu punya waktunya sih, gitu. Jadi nggak tahu kapan boomingnya gitu loh, nggak tahu kapan suksesnya, nggak tahu ini segala macam. Tapi pasti kalau kita tetap melakukan secara konsisten, kita pasti sampai pada titik itu, gitu. Cuma kira-kira waktunya gitu, ya kan? Mungkin kalau obrolan dari mungkin kan yang motivator gitu ya, mungkin ya, wah kamu
menentukan tanggalnya ya sampai waktu itu sudah melakukan gitu tanggalnya, tapi nggak sampai juga gitu loh, ya kan? Akhirnya pasrah. Akhirnya pasrah. Ketika ketika pasrah malah nyampe ya, brother ya? Iya, ketika dikejar malah nggak nyampe. Nice. Yang bilang itu jangan dikejar, tapi bikin duit itu datang gitu. Oke. Katanya duit kayak kucing ya, brother ya. Kalau kita kejar dia nggak datang, kalau kita kasih pindang dia datang gitu, brother. Iya. Oke. Jadi ya mulai saat itu yang penting mindsetnya adalah nggak jualan. Artinya ya udah gue berbagi, mau pakai syukur, nggak mau pakai ya sudah. Mau dibantu, ayo saya bantu, nggak mau dibantu ya nggak apa-apa. Jadi itu juga menariknya, saya selama bikin Kafling Solusi Digital, saya nggak pernah jualan loh. Nice. Maksudnya saya gimana bro, kok nggak pernah jualan bro? Padahal bro kan orang digital marketer ya, tapi nggak pernah jualan. Saya nggak pernah jualan. Gimana nih? Jadi, saya tuh nggak pernah nawarin ke satu perusahaan, Pak, mau nggak jasa digital marketing saya? Pak, mau nggak ini, Pak, saya kirim proposal ya? Nggak pernah. Gitu. Rata-rata saya selalu bingung. Tapi bener juga mungkin ya, itu pakai tagline the most wanted digital. Kita nggak jualan, orang yang nyari. Jadi banyakan adalah orang, tolong dong bantu perusahaan saya, tolong dong bantuin saya segala macam. Jadi ya saya bantuin. Jadi konsepnya adalah saya bantuin, bukan saya jualin. Saya bantuin. Saya bantuin tim kamu selama 3 bulan. Habis itu jalan sendiri ya. Gitu. Oke. Nice. Jadi ini satu hal yang menarik ya, digital marketing tapi tidak pernah jualan. Ya. Jualan kalau jasa pernah jualan. Oke. Bro, pengen tahu bro, kalau boleh diceritain, bro kan tadi juga sempat cerita terkait dengan Kafling Solusi Digital gitu ya. Terkait dengan beberapa bisnis yang bro yang dilakukan. Boleh nggak bro diceritakan sekilas gitu, kira-kira apa sih yang sekarang lagi bro kerjakan dan apa sih rencana atau goal ke depan, brother, terkait dengan usaha yang sedang bro kerjakan? Ya. Kalau sekarang kan saya kan fokus di konsultan untuk digital marketing. Artinya kalau misalnya market saya adalah corporate karena saya nggak pasang harganya di corporate. Nah kalau UMKM udah pasti nggak masuk angka saya, jadi gitu. Nah kalau UMKM saya biasanya justru nggak bayar, saya bantuin aja gitu. Artinya ya saya sharing aja, kalau gitu. Saya sharing ya kan, atau misalnya ikut kelas atau apa itu untuk UMKM. Tapi kalau untuk corporate itu ada harganya gitu, dan saya benar kayak mendampingi timnya. Jadi kalau corporate kan harusnya biasanya udah ada tim ya. Kalau UMKM itu biasanya ownernya yang sendiri gitu. Nah jadi saya bantuin, saya dampingin, misalnya berapa bulan kontrak, 3 bulan, 6 bulan, setahun, ya kan? Pokoknya saya dampingin. Jadi kalau ada yang nggak benar di perusahaannya, saya bisa bantu benerin gitu. Misalnya websitenya nggak benar, aplikasinya nggak benar, terus misalnya sosial medianya nggak benar, cara ngiklannya nggak benar, kita benahi semua gitu. Biasanya kontrak 3-6 bulan gitu kan, pokoknya kita benahi sampai dia bisa jalan sendiri. Ya udah, saya juga nggak mau lama-lama nanganin satu klien gitu. Nggak suka terikat sih sebenarnya, ya kan? Nah jadi berapa 3 bulan minimal, oke 3 bulan kita benahi, kita training, ya udah bisa, udah jalan sendiri gitu. Selebihnya nanti saya tinggal bantu pantau aja. Itu yang dilakukan di Kafling. Kalau mereka mau pakai jasa tim kita juga ada juga gitu. Misalnya, tolong dong timnya yang handle, ada juga seperti itu. Kalau si corporate ini nggak bisa, nggak punya tim seperti itu. Gitu. Kalau ke depannya, ini baru dapat insight juga untuk mengembangkan ya tadi iCommunity. Jadi iCommunity ini adalah yang akan menjadi komunitas
pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Gitu. Jadi kita punya kelas, kita pengen menggathering pebisnis dan profesional. Tujuannya apa sih? Tujuannya share network, grow network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Karena tadi saya bilang, saya pun merasakan, ya kan? Saya nggak pernah jualan tapi saya sering membagi. Sering berbagi, maka network saya meningkat. Nah, jadi campaign ini yang akan kita gaungkan bahwa yuk kita saling berbagi, kita saling berkolaborasi, ya kan? Nanti kita bisa sama-sama grow network, memperbesar aset kita sama-sama seperti itu. Jadi kita nggak berkompetisi, sikut-sikutan, kita nggak bunuh-bunuhan gitu ya. Tapi kita saling gitu bro. Nice. Ini buat teman-teman yang penasaran ya, ini jadi iCommunity, ini keren guys ya. Komunitas yang saling membangun, ya saling berkolaborasi dan saling memperbesar gitu ya aset. Jadi nggak ada kompetitor tapi lebih kepada saling collaborate. Ini menarik guys. Gue harus ikutan loh ya berarti ya ke dalam komunitas you. 2022 launching pokoknya Februari. Nanti waktu lu launching gue pendaftar pertama nanti. Nggak bisa bro. Tahun ini ya 50 member. Wah, ketelat nih. Tapi yang tahun ini punya baru dalam tahap rintisan, belum masih beta ya. Masih beta. Oke. Nanti 2022 udah launching lah. Nanti kita akan nice. Kita udah planning, kita akan benar-benar branding abis-abisan lah komunitas ini. Nice. Sukses bro. Semangat pasti bisa itu. Itu keren. Oke, brother, nyambung tadi brother yang bro sampaikan terkait dengan digitalisasi gitu ya di UMKM yang bro sempat sampaikan bahwa bro kalau di UMKM malah sering sharing gitu ya. Mungkin teman-teman hari ini yang hadir juga sebagian juga UMKM atau mungkin nanti yang akan nonton video setelah kita simpan atau kita live kita simpan juga di YouTube atau di podcast juga biasanya juga akan ada yang menonton di sana. Nah, kemungkinan mereka juga adalah pengusaha gitu ya, either yang sudah mulai usaha besar atau juga UMKM. Nah, pertanyaan saya brother, apa sih bro yang memang harus mereka pikirkan gitu ya terkait dengan digitalisasi atau digital marketing yang mungkin perlu mereka lakukan brother? Oke, nah jadi kalau untuk UMKM ya jangan berpikir itu bahwa digital marketing itu rumit, ribet, butuh modal gede, mesti bangun website, mesti pakai aplikasi, butuh biaya puluhan juta bahkan ratusan juta. Enggak, bukan kelasnya UMKM. Ya, UMKM cukup fokus jualan aja pakai WhatsApp, itu udah digital marketing kok. Ya, jualan aja pakai Instagram, jualan aja pakai Facebook, yang gratis-gratisan aja itu udah cukup buat Anda beralih dan mendigitalisasi bisnis Anda gitu ya. Kalau yang levelnya udah bangun website, bangun aplikasi, itu udah menengah atas lah ya. Karena kan untuk bangun website, bangun aplikasi itu kalau yang bagus, yang bener-bener gitu ya, yang bukan template gitu, yang custom website itu bisa puluhan bahkan ratusan juta seperti itu. Nah jadi buat yang level UMKM mulai aja dulu ya, mulai dari Anda punya Google My Business ya, Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, Anda punya WhatsApp cukup gitu. Seperti itu bro. Jadi WhatsApp, Google My Business sama WhatsApp. Apakah itu sudah bisa men-trigger brother untuk mereka menjadi usaha yang digital brother? Bisa dong, ya kan? Jadi ingat digital ya, usaha yang digital itu bukan cuma Anda ada di online, tapi tetap loh usaha itu tetap harus ada basic offline-nya. Jadi kalau zaman sekarang tuh O2O ya, online to offline, offline to online. Jadi dua-duanya harus jalan gitu. Jadi jangan hanya bergantung. Sebenarnya kalau bisnis Anda hanya bergantung pada satu platform, nah ketika nanti platform itu gone, ya kan, terkendala. Contoh kayak kita begini nih, kita terbiasa bikin IP, ternyata hari ini internetnya
nggak jadi jualan kita. Yes. Jadi jangan cuma tergantung pada satu platform, gitu, brother. Oke. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dunia digital, nggak bisa tergantung sama satu platform ya, Badar. Jadi mesti ada beberapa gitu ya. Betul. Oke. Tapi gimana sih, Brother? Maksudnya mudah nggak sih kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah melakukan di digital, I think satu hal yang bagi mereka biasa. Tapi nggak semua orang itu bisa mendigitalisasi, atau mungkin mereka mungkin gaptek, atau mereka mungkin nggak suka, nggak passion gitu ya. Apa bro? Kalau bro menghadapi teman-teman seperti itu, apa bro saran bro untuk mereka, Brother? Karena pada dasarnya bukan masalah gaptek ataupun nggak suka gitu ya, tapi masalahnya adalah mau atau nggak mau gitu. Saya pernah membimbing, itu salah satu yang belajar sama saya, itu usianya itu adalah sekitar 72 tahun. Wow, 72 tahun, Brother. Yes, keren. 72 tahun dan dia akhirnya bisa jualan pertama dari marketplace, itu senangnya bukan main. Wow, oma-oma apa opa-opa ini, Brother? Ada opa, ada oma. Wih, berarti dua nih, bukan satu ya? Iya. Keren. 72 tahun. Gitu. Yang paling muda itu umur 10 tahun ada gitu. Wow, 10 tahun sudah masuk digital marketing, nice. Yes, jadi bukan masalah bisa atau nggak bisa, gaptek atau nggak gaptek, udah tua atau masih muda. Masalah itu cuma mau apa mau. Gitu. Kalau mau pasti bisa. Gitu. Sebenarnya ya, digital marketing begitu udah diajarin, nanti responnya adalah apa? Oh, gitu doang. Ya kan? Digital marketing gitu doang gitu. Yang susah itu nanti adalah kontennya. Gitu. Konsisten bikin konten, ya kan? Konsisten promosi, konsisten untuk bangun networking, ya. Konsistennya yang susah. Tapi kalau ilmunya sekali diajarin, ya gitu doang, gitu bro. Gitu ya, Brother ya. Ini apa karena lo sudah mempraktekin bertahun-tahun ya, Brother? Iya gitu doang. Kalau Oke. Ada tools baru, ya ada tools baru, oprek, udah bisa. Gini doang, ya. Terus di trial 1 kali 2 kali, udah jadi. Ya udah, tinggal jalan otomatis kalau ya kan? Oke. Jadi ya nggak sesulit yang dibayangkan gitu ya, Brother, maksudnya ya untuk digital marketing ya. Kalau Anda sudah bisa kirim teks di WhatsApp, kalau Anda sudah bisa post di Facebook, kalau Anda sudah bisa nge-post di Instagram, Anda sudah siap untuk jualan di internet. Anda sudah siap untuk melakukan digital marketing. Selebihnya tinggal pengembangan aja. Strategi ini dicoba, ngepostnya kapan dicoba, postingan seperti apa dicoba, gambar yang begini dicoba, video yang begini dicoba. Selebihnya itu cuma begitu-begitu doang. Oke. Nah, ini dicoba. Kalau kita bikin rutin IG Live, ternyata IG Live rutin juga nggak ada dampaknya. Coba lagi yang lain, udah gitu-gitu aja. Oke. Kalau IG Live nggak menarik, TikTok Live gitu ya, Brother ya? Tinggal coba lagi gitu. Kita kasih time frame, misalnya selama gimana dampaknya, ya kan? Nah, yang susahnya itu selama 3 bulan ini harus konsisten tuh, bikin terus. Yes. Nah, bro, kalau lu ngomong gampang gitu ya, bro ya. Maksudnya lu ngomong ini mudah nih gitu ya. Apa sih, bro, basic yang perlu teman-teman tahu, bro, terkait dengan digital marketing strategi, bro, untuk teman-teman yang pengen terjun digital marketing kira-kira? Ya, sebenarnya simple, bro. Artinya kalau kita mau ya, saya selalu bagi menjadi
tiga tahap ya, tiga step untuk melakukan marketing gitu ya. Yang pertama adalah selalu perbaiki home base. Home base itu adalah tempat jualan lu. Ya, kalau dia mau jualannya di IG, berarti perbaiki dulu dong IG-nya, ya kan? Kalau mau di website, perbaiki dulu dong websitenya. Kalau mau jualan di Facebook, perbaiki dulu dong Facebooknya. Kenapa sih harus begitu, bro? Yes, karena kan lu mau jualan, ya kan? Kalau lu jualan, kalau di dalam dunia offline, ya kan? Langkah pertama yang lu lakukan apa? Sewa kios dong, sewa tempat, sewa ruko gitu kan? Nah, apakah begitu kiosnya baru disewa, rukonya baru disewa, lu langsung jualan? Kan enggak. Kiosnya masih kosong, berantakan, lu undang orang datang suruh beli produk lu mau beli produk apaan? Kiosnya masih kosong. Ya, kan rukonya lu renovasi, lu dekorasi supaya cakep, tata letaknya segala macam, supaya orang tertarik, supaya orang nyaman, kan begitu. Nah, kenapa di offline dilakukan seperti itu, di online enggak? Ya kan? Artinya apa? Jualan di Instagram, ya jangan dong baru buka akun Instagram, postingan baru 1, friend baru 0, lu udah jualan. Siapa yang percaya gitu kan? Gitu. Nah, jadi postingannya disusun dulu dong, minimal misalnya 30 postingan, supaya orang melihat, oh ini memang udah tertata nih Instagramnya, ya kan? Bio-nya bikin dong, karena bio itu seperti spanduk lu, ya kan? Terus namanya, profilnya, segala macam di touch up dulu lah, biar cakep gitu loh. Ya kan? Ketika udah cakep, baru lu mulai pikirin tentang promosi. Cari tahu siapa target market, di mana mereka berada. Kalau di bahasa digital marketing itu buyer personanya bagaimana dan segala macam. Itu langkah kedua, ya kan? Baru langkah ketiga lu pikirin bagaimana cara tarik trafficnya, ya kan? Tarik trafficnya mau organik, mau pakai iklan, mau berbayar. Nah, lu pikirin gitu loh. Jadi jangan pikir kalau orang-orang justru di luar sana dikit-dikit, Pak, gimana cara ngiklan? Pak, gimana cara datangin traffic? Lah, pertanyaan saya itu selalu, step 1, step 2 udah dijalanin belum? 80%, 90% bilangnya belum jalanin. Nggak tahu siapa target market. Nggak siap home base-nya gitu loh. Ya nggak heran setiap kali ngiklan gitu loh. Setiap kali promosi nggak ada hasil. Kenapa? Ya karena mungkin promosinya berhasil, bro. Gue berhasil narik orang ke home base. Tapi begitu orang itu datang ke home base-nya, kok begini banget ya home base-nya? Ah, ilfil, nggak jadi beli. Biasanya begitu. Atau sedekah traffic, udah ngiklan misalnya gitu kan, dilemparnya kemana? Dilemparnya ke marketplace. Itu namanya sedekah traffic, bro. Marketplace tuh trafficnya udah gede. Kenapa? Tokonya arahin lagi ke marketplace. Begitu diarahin ke marketplace, ya orang bisa ngelihat toko sebelah. Lu yang iklan belinya ke toko sebelah, kan sedekah namanya. Sedekah iklan. Oke, sedekah nih. Promosi dilariin ke marketplace, belinya ke toko sebelah. Karena toko sebelah lebih murah. Gitu. Oke. Gue bilangnya. Gitu. Nah, jadi harus diperhatiin dulu tuh tadi home base, buyer persona, traffic, ya kan? Terus juga nanti kita juga mesti bikin yang namanya customer journey, peta perjalanan konsumen, kayak gitu tuh. Gitu. Kesannya ribet kan? Ya padahal simpel, cuma doang sebenarnya. Gitu. Tentukan pertama home base-nya gimana, tentukan target marketnya, sama gimana si customer bisa tertarik sama produknya kita. Iya, datangin trafficnya. Oke. Stepnya cuma 3 itu doang kok. Itu basic banget. Ya kan? Nah, baru di bagaimana pengembangan home base-nya ini, ya bagaimana cara mempercantiknya, mau pakai kosmetik ya kan? Mau kontennya yang mana, mau kontennya seperti
apa dan segala macam. Terus kalau target market kita mau pendekatannya yang mana, target marketnya siapa, orang tua, perawan, atau siapa gitu ya. Terus baru lagi strateginya, ini pakai apa nih? Mau pakai influencer, mau pakai endorser, mau pakai iklan, mau pakai apa? Baru itu breakdownnya lagi gitu. Tapi kalau secara basicnya cuma 3 ini bro. Oke. Jadi 3 ini yang awal ya, brother, yang memang mereka harus pikirkan ya, terkait dengan kondisinya home base dan kawan-kawan. Bro, penasaran brother, kalau bro selama ini menanganin expert gitu ya, in digital marketing gitu ya, home base apa sih bro atau apa sih yang perlu mereka atau teman-teman pikirkan terkait dalam membuat home base bro, terutama terkait dengan winning home base gitu ya, maksudnya membuat satu toko bahasanya bisa winning, di mana bisa ibaratnya orang lihatin tokonya cuma lihat dari jauh aja gitu, wah ini bagus nih saya masuk, itu apa bro yang mungkin perlu teman-teman perhatikan bro kira-kira? Ya, dalam membuat home base jangan kata saya, ya, jangan kata saya, artinya saya mau buat home base nih, kata saya konten ini bagus, menurut saya, ya kan, orang-orang ini, menurut saya produk saya gitu kan. Nah, kalau home base Anda itu mencerminkan saya atau mencerminkan Anda gitu ya, jadi semua isinya tentang produk Anda, semua isinya tentang, pokoknya semua tentang Anda deh, ya, karena semuanya tentang Anda, maka orang lain akan lihat Anda itu siapa. Kalau Anda orang terkenal, mungkin kalau Anda ini produknya bagus, mungkin saya akan beli. Mereka akan ada jalan, mereka akan lihat. Tetapi kalau konten Anda, home base Anda berisi tentang manfaat untuk audiens Anda, ini yang akan menarik. Gitu. Karena apa? Orang akan follow, orang akan beli, dia akan lihat apa untungnya buat gue nih. Nah, gitu kan? Jadi home base jangan tentang Anda, tetapi tentang kebermanfaatan Anda untuk konsumen Anda. Nah, apa untungnya orang follow akun Anda? Jadi, pakai sepatunya audiens Anda. Audiens Anda butuh apa? Bikinin kontennya. Konsumen Anda butuh apa? Bikinin kontennya. Gitu. Jangan dari kita. Jangan dari kita yang punya tempat. Gitu. Jadi kita mesti lihat dari kacamatanya audiensnya kita, brother ya. Lebih ke sana ya. Yes. Oke. Apa hanya itu aja, brother? Atau ada another tips maksudnya yang perlu mereka perhatikan ketika mereka membuat home base, brother? Ya, yang pasti ya tadi dong. Membuat home base itu sama kayak kita mau membuat taman bunga, brother. Ya kan? Ya kan? Kalau kita ngejar kupu-kupu, ya, kita ngejar kupu-kupu gitu ya, dapat satu, gitu kan ya, capek brother, ya. Nah, membuat home base itu sama dengan Anda sedang membuat taman bunga. Buatlah taman Anda secantik mungkin, ya, dari tata letak bunganya, dari warna bunganya, dari harum bunganya dan segala macam, sehingga bukan cuma kupu-kupu yang datang, brother, ya kan? Tapi bisa menarik wisatawan untuk datang kasih duit, ya kan? Yes. Jadi buatlah taman bunga yang semenarik mungkin, supaya apa? Supaya duit kupu-kupunya datang, pengunjungnya datang, bayar buat masuk, gitu. Capek. Mungkin capek di awal bikin bunga, mesti nanam bunga, mesti nyiramin, mesti apa segala macam. Capek di awal, tapi habis itu narik. Nah gitu, brother. Oke. Nice ya. Ini satu insight yang menarik ya, guys. Bro Juanda ini membuat sesuatu yang sulit menjadi simple, menurut saya. Keren. Karena anyway, gue punya satu game, ya,
Itu namanya digital marketing is fun, itu udah gue patenin. Oh, ya. Nice. Jadi digital marketing itu harus dibawa fun. Jangan dibawa stres, jangan boncos kepikiran, jangan. Dibawa fun, ya. Fun sendiri ini pun ada singkatan. Funnya tuh formation, unique, sama niche market. Gitu. Nah, ini juga menggambarkan unique dan niche market ya, brother ya. Formation, unique, dan niche market. Nice. Nah, itu juga udah gue patenin tuh. Dan itu gue bikin menjadi satu-satunya di dunia, ya, perpaduan antara e-course. Jadi Anda bisa mempelajari e-course 10 channel digital marketing, ya, yang dibikin menjadi training online, plus Anda bisa bermain kartunya. Jadi ada kartunya, brother. Ya, jadi ada kartunya. Oh, nice. Main teman-teman, sama karyawan, sama orang di rumah. Jadi satu kartu bisa buat rame-rame. Itu yang membuat belajar digital marketing menjadi lebih menyenangkan juga. Jadi trainingnya menyenangkan, dibawa menyenangkan, dan punya arti dan punya dampak juga. Gitu. Nice. Satu hal yang menarik ya guys, karena anyway gue juga sudah nerapin digital marketing dan memang cukup puyeng juga sih. Tapi Bro Juanda keren, maksudnya buat satu hal yang simpel. Intinya teman-teman pikirin 3 itu ya, memang strateginya akan banyak, tapi 3 itu yang paling penting ya. Satu adalah Anda harus tahu dulu homepage atau bahasanya homepage-nya seperti apa, atau website atau apapun yang kalian Anda gunakan untuk jualan. Terus kedua terkait dengan target market, dan ketiga how to attract them to your homepage gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit saya gali juga, brother, mungkin juga hal yang perlu kita ketahui gitu ya. Anyway, gue nggak se-expert you, tapi gue lakuin karena terkait dengan branding juga seperti yang Bro omongin ya, gitu ya, terkait dengan branding company or branding personal branding. But I don't know gitu ya, apakah kita sudah on the track atau enggak gitu ya. Nah, but mungkin sharing ini juga bisa dibuat teman-teman yang lain terkait dengan target market, brother, target audience gitu ya. Gimana sih Bro? Maksudnya Bro kalau memberikan saran kepada teman-teman UMKM itu untuk bisa menentukan target audiens yang pas buat mereka. Mungkin ada saran nggak Bro terkait dengan itu? Karena sebagian orang itu kan harapannya target marketnya adalah semua orang gitu ya. Apa nih Bro caranya Bro? Kalau ada itu makanya tadi fun, formation, unik, ya, unik. Yes. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong sama saya bilang, "Woi, target market saya semua orang, Pak." Saya jawab adalah bukan. Ya. Sama. Kemarin ada salah satu UMKM, ya, ada salah satu UMKM gitu ya. Pak, saya jualan kopi, Pak. Oke? Terus kamu udah edukasi orang belum untuk kopinya? Loh, kenapa harus diedukasi, Pak? Orang minum kopi ya begitu, Pak. Orang juga udah tahu lah minum kopi. Ya, minum kopi, pokoknya kopinya begitu, Pak. Nah, itulah kamu tidak melakukan ini tadi, mengetahui produkmu sendiri dan customer. Kenapa? Yes, benar. Semua orang tahu minum kopi. Ya, tapi semua orang tahu kenapa harus minum kopi kamu. Ya kan? Nah, Anda harus kasih tahu, kopi saya berbeda, kopi saya unik. Kenapa? Karena kalau kopi Anda bedanya sama kopi orang lain, terus kenapa saya harus beli sama kamu? Yes, agree. Ya kan? Nah, makanya harus unik. Apa keunikan Anda? Dan orang lain harus tahu keunikan Anda. Ya kan? Nah, kemudian niche market. Anda bilang semua orang butuh makan. Yes, semua orang butuh makan. Tapi nggak semua orang butuh makanan kamu. Ya kan? Benar. Kenapa? Anda jualan ayam, ya, ayam aja ada digoreng, digeprek, dibakar. Ada yang suka sambalnya pedas, ada yang nggak suka pedas. Ada yang sukanya manis. Kalau Anda jualannya pedas, suka manis, nggak bakal beli ke Anda. Itu aja udah jelas. Nah, jadi Anda harus pilih, Anda maunya yang mana nih? Gitu. Makanya itu kita harus tahu niche market apa. Gitu.
Kayak saya sudah nentuin harga saya segini, udah pasti UMKM nggak bisa bayar. Gitu. Apakah saya menurunkan tarif saya? Enggak. Saya tetap ngambil adalah corporate. Gitu. Saya mengambil corporate yang bisa bayar saya. Ada nggak segmennya? Ada. Gitu. Nah, jadi walaupun mungkin kerjaannya sama, tapi bayarannya beda. Gitu. Level UMKM gimana? Ya udah kayak tadi saya bilang, untuk level UMKM saya kadang nggak charge biaya. Saya ya udah saya sharing aja. Kayak gini-gini kan saya sharing, saya ajarin gitu-gitu aja gitu. Oke. Bro, penasaran bro. Ketika you ngomong niche market gitu ya, dan tadi lu sampein ada ayam manis, ayam geprek pedas gitu ya, and then lu harus tentuin gitu ya. Nah, mungkin dari bro udah jelas nih bahwa oke, segmentasinya saya adalah bukan UMKM karena saya kasih harga sekian gitu ya. Tapi how about bagi teman-teman yang sampai sekarang belum tahu niche marketnya, mereka nggak ngerti, mereka belum bisa decide gitu ya, mana sih niche market saya, mana sih target market saya, karena belum jelas gitu ya. Apa bro yang mungkin harus mereka pertimbangin atau harus mereka lihat ya sebelum akhirnya mereka oke, ini niche market gue nih. Itu gimana bro, kalau mungkin bro ada saran bro? Ya, justru kalau saran saya adalah jangan jualan sebelum Anda tahu marketnya. Wow, kebalikannya. Harus jualan sebelum tahu marketnya. Oke, nice. Ya kan? Kalau Anda punya produk bagus, tapi marketnya belum ada, Anda akan sulit jual. Ya kan? Anda yakin produk Anda paling bagus? Yes, saya tahu produk Anda paling bagus, pasti, jamin dah. Karena itu kan kata Anda, gitu kan ya. Tapi produk Anda paling bagus, apakah itu fit the market atau enggak? Orang cari atau enggak? Itu menyelesaikan masalah orang atau enggak? Gitu. Kalau produk Anda bagus tapi tidak menyelesaikan masalah orang, Anda akan sulit jual. Ketika Anda sulit jual, stres sendiri gitu loh. Ya kan? Tetapi kalau tahu nih, niche marketnya ini nih, kebutuhan orang di sekitar saya adalah ini nih, provide produknya, itu lebih gampang jual. Nah, makanya saya bilang jangan jualan kalau Anda belum kebentuk marketnya, gitu. Atau Anda ciptakan dulu marketnya, baru Anda jualan, gitu. Seperti itu, bro. Yes. Ciptakan dulu marketnya, brother ya, sebelum kita jualan ya. Yes. Itu akan lebih mudah dibanding dengan marketnya belum ada. Oke. How to create the market, bro? Kenapa? How to create the market? Kalau buat teman-teman yang belum ngerti nih, bagaimana sih cara menciptakan market? Kalau maksudnya kita nggak boleh jualan dulu, tapi kita harus create market. Mungkin dari sisinya, bro, apa nih, bro, yang bisa dikasih ke teman-teman? Kalau saya sih biasanya saya bilang pakai kayak kalau teman-teman nepuk air ya, riak gelombang gitu ya. Dimulai dari begitu air itu disentuh kan, riaknya kan mulai dari kecil, gede gitu kan ya. Yes. Kan kalau tepuk gini beriak kan. Nah, mulai dari lingkungan yang paling kecil dulu. Ya kan? Lingkungannya apa? Ya saudara, temen, tetangga, ya kan? Habis itu testimoninya untuk digedein lagi, minta referensinya untuk digedein lagi, akhirnya lama-lama membesar gitu loh. Jadi jangan Anda belum punya testimoni, Anda belum punya macam-macam, udah berpikirnya adalah saya pengen jual ke orang Papua gitu. Anda tahu nggak kebiasaan orang Papua apa? Saya pengen jual ke orang Bali, tahu nggak kebiasaan orang Bali itu apa? Ya kan, jadi jangan yang berpikir gede dulu. Memang kita harus berpikir gede. Kalau orang bilang itu adalah dream big, act small, ya. Jadi berpikir ini besar, tapi mulailah dari langkah kecil. Gitu. Jadi ya
ciptakan dulu marketnya mulai dari kecil sampai gede gitu. Jadi jangan terburu nafsu untuk scaling, jangan terburu nafsu untuk langsung produksi besar gitu ya, mass production jangan. Anda udah produksi 1.000 unit, ternyata pasar cuma nyerapnya 100. Itu 900-nya mau diserap kemana? Uang. Gitu. Itu bisa boncosnya bertubi-tubi ya berarti. Bukan boncos doang gitu. Iya. Boncosnya sama bawa modal-modalnya dikasih semua tuh. Itu mulai dari kecil. Kecilnya berapa gede gitu loh. Oke. Nice. Ini satu hal yang menarik ya, bro. Ini mungkin kalau saya nangkap dari omongan bro barusan, bahkan kita bisa testing untuk produk yang mau kita jual tanpa kita harus invest dulu ya, brother ya. Oh iya dong, tes dulu. Tes dulu. Kalau saya tes kecil dulu. Oke. Bro, pengen dengar nih bro, kalau bro punya ada kasus yang bisa bro ceritakan gitu ya, terkait dengan gimana sih bro, apa sih yang harus dilakukan buat teman-teman yang belum punya modal besar gitu ya. Karena banyak juga teman-teman yang sering DM kita, mereka nggak punya modal, tapi mereka itu takut untuk berjualan karena nggak tahu pasarnya mereka itu diterima oleh pasar atau enggak. Tadi kan bro sampaikan bahwa tes, apa sih bro yang harus mereka tes, brother? Langkah-langkah praktis apa sih yang harus mereka lakukan kira-kira? Paling gampang adalah Anda nggak punya modal atau modalnya nggak gede, jangan Anda create produk dulu, ya. Anda tes dulu, misalnya nih, jadi dropshipper dulu deh. Jadi reseller dulu deh. Ya, pakai produk orang dulu. Ya. Market. Kalau gue jualan produk ini nih, teman-teman sekitar gue respon nggak nih? Ya. Respon nih. Oh, ternyata marketnya bagus nih. Oh, ternyata repeat order nih. Berarti kan marketnya ada. Ya kan? Nah, begitu marketnya ada, baru kita berpikir produknya apa nih? Buat misalnya entah itu substitusi produk yang sudah jalan atau jalan bareng-bareng produknya. Artinya apa? Ketika gue tawarin minyak wangi laku nih, cobaan gue tawarin lipstick misalnya, dari minyak wangi ke lipstick misalnya gitu. Gue coba tawarin blush on misalnya gitu. Nah, lama-lama baru, ternyata ada marketnya, baru kita bikin produk kita sendiri. Mungkin mulainya dari maklon misalnya, sampai akhirnya nanti gede jadi pabriknya sendiri. Itu seperti itu gitu. Daripada Anda belum apa-apa, market belum ada, tiba-tiba Anda bilang pabrik gue pengen cetak 1.000 unit, ya kan? Siapa gitu kan, merek kita belum dikenal, belum apa, market kita belum ada, customer kita belum ada, gitu loh. Nah, rata-rata orang yang berhasil, mereka biasanya sudah punya basis masanya dulu, bro. Sehingga nanti produk apapun begitu dilempar, diserap oleh masanya dia, gitu. Seperti itu, brother. Jadi mereka ciptain audience atau ciptain marketnya dulu, brothers ya. Maksudnya ketemuin kolamnya dulu gitu, kalau bahasa simpelnya gitu ya. Iya. Gitu. Nah, kolamnya ini ya Anda mau pakai produk apapun bebas, mau pakai produk digital bisa, mau pakai produk fisik bisa, gitu kan ya. Intinya adalah Anda menciptakan trust dulu, ya, kepercayaan orang pada Anda. Oke. Bro, boleh tanya bro, terkait dengan misalnya bro sampaikan terkait dengan produk orang lain gitu ya. Kalau tadi bro sempat sampaikan terkait dengan kondisi orang yang testing pakai produk orang lain, and then dia merasa sudah berkembang gitu ya, and then dia akhirnya buka beli atau buat produk sendiri, maklon kah, atau dia buat pabrik kah, I don't know gitu ya. Apakah menurut bro masih memungkinkan bro dalam bidang yang sama gitu ya, atau dalam bisnis yang sama, dia menjualkan produknya dia sendiri dan menjualkan produknya orang lain, itu apakah masih dimungkinkan sih bro dalam sisi dalam marketing bro? Ya mungkin aja, kenapa enggak gitu. Kan kita yang jadi penjualnya, tergantung kita nanti maunya seperti apa kan. Pelan-pelan kan kita bisa geser. Contoh kayak misalnya
Sony Ericsson, lama-lama Sony-nya hilang jadi Ericsson gitu kan. Udah banget. Seperti itu. Tapi itu nggak mengganggu brandingnya sendiri ya, brother ya, kalau dari sisi digital itu ya. Nah, tergantung positioning kita dari awal bagaimana, kita mau seperti apa dulu, gitu. Kalau kita udah ngebet gitu ya, mau branding produk saya terus, ya berarti Anda branding dari nol kan? Boleh, nggak ada masalah. Cuma Anda sanggup nggak, kuat nggak modalnya untuk membranding dari nol? Ya kan? Atau Anda pakai cara yang test the market dulu tanpa modal, ya. Mungkin nanti begitu masanya udah ada, banyak orang udah repeat order sama Anda, ketika nanti pelan-pelan Anda substitusi nih produknya nih, sekarang gue punya produk baru loh, lebih enak, orang lebih pengen dengerin. Apa sih Ci? Emang apa sih kok? Ini loh, coba aja dulu. Nah, lebih enak masuknya. Nanti pelan-pelan yang ini, yang ini udah jual ya, gitu. Aja ini juga, gitu. Nice. Seperti itu, satu insight yang menarik ya buat teman-teman ya. Jadi kalau dari Bro Juanda Rovelin, kalau saya tangkap dari pembicara 1 jam ini adalah Bro sampaikan ada tiga pilar utama ya yang teman-teman harus kuasai. Dan satu hal yang menarik ketika kita masuk ke digital marketing, kita harus test market. Ini juga hal yang perlu kita perhatikan. Jadi memang yang kalau kami kebetulan, kita ini sama-sama, saya Bro Juanda dan saya ini kita sama-sama as consultant and entrepreneur. Jadi kita punya dua profesi yang berbeda gitu ya dalam satu orang yang sama, tapi sama kalau di bidang keuangan. Kebetulan saya kan di konsultan keuangan. Banyak orang itu yang boncos gitu karena mereka keburu-buru dalam berinvestasi, keburu dalam membeli modal. Dan Bro Juanda sampaikan very good ya idea bahwa test to the market. Jangan buru-buru kalian beli barang banyak, nggak bisa kejual gitu ya. Banyak orang yang nafsu karena pengen buka gitu ya, invest tempat, sewa gitu ya, terus invest alat gitu ya, ratusan juta gitu ya, nggak sampai setengah tahun tutup. Ya, padahal uangnya bisa digunakan yang lain. Jadi ini satu pembelajaran juga buat teman-teman bahwa testing dulu aja gitu ya, testing dulu aja, jangan buru-buru gitu ya. Itu juga yang penyakitnya UMKM dan startup. Ya, UMKM dan startup mereka punya uang untuk develop. Seperti gue pengen develop website yang keren, aplikasi yang keren, kalau startup gitu ya. Atau kalau UMKM, gue pengen sewa gudang, gue bisa produksi, ya gue bisa memproduksi. Tapi yang mereka lemah adalah mereka nggak punya budget untuk marketing. Ya. Jadi mereka punya budget, punya dana yang besar untuk develop, tapi nggak punya budget untuk marketing. Padahal duit datang dari marketing, bukan dari produksi. Gitu. Nah, saya tipenya adalah saya akan develop kecil-kecil aja dulu. Saya akan mulai dari jualan dulu. Aplikasi saya mungkin belum sempurna, website saya mungkin belum bagus, tapi saya jualan aja dulu. Ya kan? Kayak iCommunity itu sebenarnya belum launching beneran, masih dalam tahap beta, tapi sudah ada 150 orang yang beli, ada 150 orang yang jadi member. Kenapa? Karena lihat dari value-nya, walaupun website ini masih ya standar aja gitu. Kita baru bikin website yang benar-benar nanti di 2022 gitu. Tapi kita marketnya ada gitu. Kita nggak pakai modal, orang udah bayar gitu, udah dapat lumayan duitnya, puluhan juta udah dapat gitu. Berarti ada. Nah, ketika marketnya ada, nah kita bisa udah berani all in lah. Artinya ya udah walaupun bikin website mungkin nanti 100 juta, 200 juta, kita berani gitu. Kenapa? Karena marketnya ada. Gitu. Tapi kalau kita sudah bikin 100 juta, tapi ternyata marketnya nggak butuh website itu, ya ngapain dibuat gitu loh. Seperti itu. Jadi trial dulu. Mungkin ya
kayak tadi saya butuh waktu setahun lah kan, saya mulai iCommunity ini juga Februari kemarin. Februari kemarin saya buat, akhirnya oke lah, satu titik ini ya udah kita buat gedein deh, kita buat bener-bener jadiin deh kayak gitu. Yes, nice. Februari berarti belum genap setahun ya, brother ya? Itu baru untuk belum launching juga, Mas Ian, tapi sudah menghasilkan. Masih soft launching lah kemarin. keren. Nih, gue harus belajar sama you ini. Gimana bro? Gimana? Kita mau launching, mau berapa kali launching juga bebas kan, soft launching, launching, grand launching, apa launching terserah kita lah. yang penting nggak boncos ya, brother ya. Yang paling kan itu. Belum mulai kita udah dapet cuan gitu loh. Nice. Ini yang menarik ya, belum keluarin modal apa-apa udah cuan. Iya. Oke, buat teman-teman yang penasaran ya guys, kepoin tuh apa Instagramnya Bro Juanda. DM ya bro, boleh nggak bro di DM bro sama teman-teman? Silakan. Saya selama DM nggak nawarin barang, saya pasti balas. Wes, mantap nih ya. DM lah sebelum DM itu nanti berbayar. Sekarang Bro Juanda kasihnya gratis guys ya, kalau sudah nanti iCommunity-nya bisa booming dan teman-teman kesulitan cari Bro Juanda, nanti bayar kali itu kalau ketemu Bro Juanda. Tapi sekarang juga very yes, iCommunity itu udah pasti keren banget bro. Kita udah dirancang sekeren dan itu adalah tempat buat para pebisnis dan profesional untuk collab. Nice. Mantap gitu. Brother, mantap. Cannot wait. Nanti aku perlu kepoin tuh juga apa namanya iCommunity. pegang cabang Surabaya bro. Siap brother. Oke, nice. Buat teman-teman silakan nih ada kalau ada yang mau tanya ya guys. Ini ada Pak Aris. Halo Pak Aris. Jadi teman-teman silakan di join ya, ada Pak Pras dan kawan-kawan ya. Anyway, nice apa namanya discussion-nya dengan Bro Juanda hari ini. Buat teman-teman yang pengen kepoin IG-nya Bro Juanda ya, langsung aja follow ya dimanapun kalian berada gitu ya. Bro Juanda ada IG ya, ada YouTube ya brother ya, ada YouTube juga ya. Ada YouTube, Facebook, website semua lengkap. Website lengkap ya. Ada TikTok juga brother. TikTok nggak aktif sih. Oh TikTok nggak aktif, jadi banyaknya di IG. Aktif. Oke, jadi IG, YouTube, Facebook ya, website ya. Jadi teman-teman kalau mau cari Bro Juanda langsung kepoin ya guys. Di sekarang ini kalau ketemu mentor yang keren ini jarang gitu ya. Jadi kalau sudah dipraktekin, udah ngelakuin sendiri, berarti ilmunya sudah ilmu mateng bro ya. Jadi ilmu pasti. Teman-teman boleh belajar sama Bro Juanda, dan Bro Juanda ini sering juga sharing guys di webinar. Bahkan juga saya sering lihat gitu ya, sudah aktif juga berbagi di komunitas-komunitas sosial ya, di kalau nggak salah di Lions Club ya brother ya, kalau nggak salah ya, di Jakarta Lions Club ya. Jadi memang keren ya. Saya kenal beliau dari Billionaires Community ya di Jakarta. Ketemu sama Bro, kebetulan temannya ya dekat-dekatan semua. Tapi very humble Bro Juanda ya. Anyway, thank you so much brother buat hari ini. Sebelum saya tutup mungkin satu pesan gitu brother, buat sebagai penutup juga buat teman-teman yang hari ini juga lagi fighting digital marketing, anything mungkin yang brother bisa kasih pesan ke mereka, kira-kira apa brother kalau diizinkan? Halo brother, putus-putus. Pesan terakhir. Halo. Iya, silakan brother. Iya, okay. Silakan brother. Jadi buat teman-teman ya, digital marketing itu luas banget ya. Kalau teman-teman ikutin semua itu nggak ada habisnya ya. Belajar Instagram selesai, udah ada TikTok ya. Belajar TikTok belum kelar, sekarang Facebook mau keluarin Metaverse ya. Belajar ini belum kelar, udah ada lagi yang baru gitu ya. Nah, saran saya adalah teman-teman nggak usah terdistract untuk
aktif di semua platform ya, nggak usah terlalu pusing kebanyakan jurus ya, nggak usah pusingin kebanyakan strategi ya, pelajarin aja 1 atau 2 strategi dan latihlah itu sampai ahli teman-teman dengan cara yang konsisten ya. Kenapa? Karena ya Bruce Lee pernah bilang, saya lebih takut sama satu orang yang punya 1 jurus tapi dilatihnya 10.000 kali dibanding dengan orang yang punya 10.000 jurus dilatihnya cuma sekali ya. Artinya apa sih? Teman-teman main di semua platform, main di YouTube ada, di Instagram ada, di TikTok ada, di mana-mana ada, tapi postingnya jarang-jarang ya, kadang posting, kadang enggak ya, kadang nggak ada waktu buat posting ya, kadang postingnya sekarang, minggu depan baru posting, itu nggak guna teman-teman ya. Mendingan teman-teman pilih 1 ataupun 2 platform yang teman-teman merasa nyaman dan target marketnya ada di sana ya, dan konsisten posting, konsisten berinteraksi, konsisten sampai 10.000 kali sampai menjadi ahli di sana, seperti itu. Jadi kuncinya konsisten ya, nggak usah mikirin kebanyakan jurus, Pak pakai jurus ini boncos, pakai jurus itu boncos, udah ya, fokus aja sama 1 jurus, 2 jurus maksimal, dan konsistenlah di sana. Gitu, brother. Sip, nice. A closing statement from Bro Juanda ya, teman-teman. Percaya saya deh, itu yang dikatakan Bro Juanda itu it's happen ya. Jadi Bro Juanda, jadi kalau teman-teman dengerin yang di awal, dia dapat 1,7 juta views dari 1 video yang dia tonton, yang dia posting di 5 tahun lalu, guys. Dan akhirnya baru booming di sekarang sampai 1,7 juta views. Dan ini terjadi, bahkan saya juga sempat mengikuti jejak Bro Juanda untuk mulai rajin posting gitu ya. Dan memang konsisten is the key, karena kita nggak akan tahu konten mana yang viral, kita nggak akan tahu konten mana yang teman-teman itu bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi begitu kalian rutin konsisten dan values-nya ya, bahwa goals-nya apa, goals-nya adalah misalnya mau kasih berbagi kah atau apa, I don't know, tergantung kalian. Satu saat ketika memang diizinkan untuk booming, pasti booming ya. Dan itu satu closing statement yang bagus dari Bro Juanda, dan silakan dilakukan sendiri gitu ya. Oke, thank you so much Brother Juanda buat sharingnya hari ini. Banyak belajar dari Bro. Nanti waktu gue ke Jakarta pengen dengar cerita soal I community ya. Biar belajar juga sama Bro. Siap ya. Oke, Bro Juanda, thank you so much buat hari ini. Salam buat keluarga, selalu sehat-sehat, selalu diberkati dan selalu happy ya, brother ya. Thank you. Bye bye, brother. Thank you, brother. Thank you. Bye bye.